Sebuah keluarga harus menjalani kehidupan yang sulit ketika ibu mereka mengalami sakit yang menghabiskan banyak waktu dan uang. Sampai akhirnya mereka membawa pulang ibu mereka dari rumah sakit untuk menghemat biaya. Hingga ayah mereka memanggil seorang perawat untuk mengurusi ibu mereka. Namun malah ini yang terjadi. Ya, film dengan judul Si Payo yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Mereka ini adalah keluarga Pak Dante. Mereka tinggal di pinggiran kota menjadi petani beras. Namun sayang, nasib mereka tidak begitu baik belakangan ini. Apalagi istrinya mengalami sakit kanker yang cukup menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya tabungan mereka. Pak Dante punya dua orang anak laki-laki yang bernama Konrad dan Roland. Roland yang kala itu dari kampus buru-buru pergi mendatangi ibunya di rumah sakit. Di sana dia sangat terpukul karena kata dokter ibunya mungkin hanya bisa bertahan sekitar 2 bulan lagi. Karena sudah cukup lama berada di rumah sakit, akhirnya Pak Dante dan istrinya memutuskan untuk pulang dan dirawat di rumah di sisa hidupnya. Ibu mereka sejenak berhenti melihat kondisi sawah yang sudah bertahun-tahun dia dan suaminya bangun. Banyak penawaran yang masuk untuk membeli sawah tersebut, namun mereka tidak ingin menjualnya. Sang ibu meminta Roland dan Konrad untuk melanjutkan usaha mereka. Dia ingin anak-anaknya membantu ayahnya bekerja di sawah dan mengelola penjualan beras. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh kekasih Konrad. Ya, memang mereka belum menikah, namun kekasih Konrad yang bernama Sol itu tinggal di sana membantu Konrad dan ayahnya. Dia bisa diandalkan, masak dan pekerjaan lainnya bisa ia lakukan. Dulu mereka adalah salah satu petani tersukses, namun semua itu sekarang hampir tidak kelihatan. Biaya rumah sakit benar-benar menguras tabungan mereka. Pak Dante juga meminjam beberapa uang dari sepupunya demi modal usaha. Dengan kondisi mereka yang begini, Pak Dante meminta anak-anak mereka untuk berhemat. Memang, sawah mereka yang mencapai 2 hektar itu ada yang ingin membelinya. Sebuah perusahaan besar yang katanya ingin membangun sebuah mall, tapi Pak Dante tidak ingin menjualnya sama sekali. Keadaan itu membuat Sol dan Konrad harus menunda pernikahan mereka. Kondisi keuangan keluarga dan ibunya yang masih sakit tidak memungkinkan hal itu terjadi. Mereka hanya bisa bersabar. Meskipun ada Konrad dan Roland, namun Pak Dante ingin memanggil perawat untuk mengurusi ibu mereka. Ya, padahal ada Sol, namun Pak Dante tetap ingin memanggil seorang perawat dan dia sudah punya kandidatnya. Keesokan harinya Pak Dante membawa perawat itu. Parasnya cantik dan masih muda. Bahkan mungkin lebih muda dari Sol. Kala itu ibu mereka terlihat suka dengan perawat itu karena kecantikannya. Dia mengatakan kalau mungkin perawat yang bernama Alice itu cocok dengan Roland. Hampir setiap hari, Pak Dante akan mengunjungi pasar tempat di mana beras-berasnya diperjualbelikan. Dan yang menangani itu adalah sepupunya. Kalau tidak ada sepupunya, mungkin usaha Pak Dante udah tidak bertahan. Kala itu sepupunya mengatakan kalau usaha mereka dalam bahaya. Sebuah perusahaan bernama MC akan membangun mall di pasar tersebut. Bahkan beritanya, lahan itu sudah dibeli oleh mereka dari pemerintah. Tentu saja itu menjadi tantangan bagi mereka. Ketika di rumah, Pak Dante memperkenalkan Roland dan Konrad pada Alice. Ya, pandangan Roland pada Alice memang beda. Sepertinya dia tertarik padanya. Setelah memperkenalkan Alice, Pak Dante mengantarkannya pulang. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pak Dante dan Alice ternyata memiliki hubungan gelap. Di rumah Alice, mereka malah melakukan permantapan. Begitu dia pulang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka berdoa pada Tuhan, meminta kesembuhan dan umur yang panjang bagi sang ibu. Ya, meskipun begitu Pak Dante menyayangi istrinya. Dia bahkan tidak ingin hal ini terjadi. Istrinya berharap jika dia meninggal nanti, Pak Dante bisa menemukan pengganti dirinya yang lebih baik. Hingga ketika masuk subuh, Pak Dante menyadari kalau ada yang tidak beres dengan istrinya. Dia tidak bergerak atau semacamnya. Dan benar saja, istrinya telah tiada. Pagi itu juga istrinya dimakamkan, semua dalam keadaan berduka. Alice juga terlihat menghadiri pemakaman itu. Mulai dari sini, Pak Dante terlihat agak sedikit berubah. Biasanya, Sol memang meminta uang pada Pak Dante untuk belanja buat makan. Namun kali ini, uang yang diminta oleh Sol akan dihitung sebagai hutang. Tentu aja Sol agak keberatan. Jadi dia mengadu pada Konrad sambil mengatakan kalau dia ingin mencari pekerjaan supaya tidak dianggap numpang aja. Tapi Konrad tidak setuju. Kalau Sol bekerja, siapa yang akan membuatkan makanan? Siapa yang akan mencuci pakaian dan hal yang lain sebagainya?
Perdebatan mereka hari itu seketika menghilang gara-gara ketika mereka pulang sudah banyak makanan di meja. Padahal kala itu Sol belum pergi belanja. Ya, sebab itu yang melakukan adalah Alice. Pak Dante bilang mulai hari itu Alice akan tinggal di rumah mereka, membantu mereka dan tentu saja membantu Pak Dante yang kesepian. Conrad merasa ada yang tidak beres. Mengapa tiba-tiba ayah mereka ingin Alice tinggal di sana? Apakah mereka punya suatu hubungan? Padahal makam ibu mereka masih basah. Apa yang sebenarnya terjadi? Hadirnya Alice di rumah juga membuat Roland menjadi agak canggung. Tengah malam melihat Alice pakai baju yang agak tipis, jadi gimana gitu liatnya. Udah gitu pas ayahnya pergi, Roland diam-diam melihat Alice yang lagi main basah-basahan sambil olahraga tangan. Keberadaan Alice di rumah Pak Dante ternyata sudah diketahui sepupunya, dan karena itu dia ingin meminta uangnya yang pernah ia pinjam untuk modal usaha lain. Sayang, Pak Dante belum bisa mengembalikan karena belum punya uang. Keberadaan Alice juga membuat Conrad tidak suka. Memang Alice niatnya baik, hanya ingin mengantarkan makan siang untuk mereka, tapi Conrad tetap tidak suka. Dia merasa Alice seperti mengambil ayah mereka dari sang ibu. Suatu hari ada seorang pengusaha yang ingin membeli beras Pak Dante, namun dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga yang ia berikan. Jika tidak deal, orang itu akan mencari petani lain yang mau diajak kerjasama. Masalah Sol tentang pemasukan perlahan-lahan bisa mereka atasi. Apalagi kala itu dia diterima bekerja di sebuah mall menjadi SPG. Tingginya biaya hidup dan hutang membuat Pak Dante akhirnya menekat menjual barang-barang berharga, termasuk mobil pickupnya. Iya, sementara hanya itu satu-satunya jalan. Jadi Pak Dante kini pakai mobil milik Conrad dan itu membuatnya jadi tidak senang. Hingga pemicu perselisihan di antara mereka. Conrad pulang jalan kaki dalam keadaan kesal. Sampai di rumah dia melihat Alice yang begitu aduhai hingga dia nggak tahan dan ya terjadilah begituan. Awalnya Alice berontak, tapi lama-lama jadi mau. Terus pas malamnya, Pak Dante pulang dalam keadaan setengah teler. Dia melihat Sol di dapur dan langsung disergapnya. Beruntung kali itu Roland mendengar dan melarang mereka. Jika tidak, malam itu Sol nggak tahu lagi lah bagaimana jadinya. Pak Dante ini memang terkenal susah untuk diajak negosiasi, apalagi urusan tanah. Hari itu pihak MC ingin membeli sekali lagi tanah mereka, namun Pak Dante minta harga 2 kali lipat lebih tinggi dari penawarannya awal. Alhasil pihak MC terlihat kesal. Di malam harinya drama kembali terjadi. Pak Dante yang lagi asik nongkrong sama sepupunya tiba-tiba didatangi Roland sambil mengatakan kalau di rumah Conrad dan Alice lagi enak-enak. Seketika Pak Dante dan Roland buru-buru pulang dengan penuh emosi. Apa yang dikatakan Roland memang benar. Conrad kepergok berduaan sama Alice dan terjadilah baku hantam antara ayah dan anak. Bahkan saking kesalnya, Pak Dante mengambil pistol dari kamarnya lalu menembakkan itu pada Conrad. Hasilnya, Conrad koit. Tidak terima kekasih tewas, Sol mengambil pisau lalu menancapkannya berkali-kali pada Pak Dante. Malam itu terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Kini, hanya Roland satu-satunya pewaris tunggal dari Pak Dante. Dia menjual mobil, rumah, dan bahkan tanah ayahnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kini dia bersama Alice, bercocok tanam sepuasnya. Dan ya, ternyata semua itu adalah rencana jahat Roland dan Alice. Sejak pertama kali mereka bertemu, mereka sudah saling jatuh cinta. Namun mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Jadi mereka membuat rencana memecah belahkan ayah dan kakaknya sendiri. Kini, mereka hidup bahagia dengan uang hasil penjualan rumah dan tanah. Lalu, pergi dari kota tersebut. Itulah tadi alur cerita film Si Payo. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.